Shalom Alaikum Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan kita di pertengahan minggu. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa kembali bersama-sama untuk berjumpa melalui firman Tuhan. Ya. Marilah kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon pada Tuhan supaya kita diberi pencerahan, kita diberi pengertian untuk kita mengenal kebenaran firman-Nya secara benar. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini kami bisa kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi semua yang mendengar dan urapi hamba-Mu yang memberitakannya, agar firman menjadi berkat mencapai sasaran tiap-tiap hati kami untuk memberikan keteguhan dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Rabu yang lalu saya tidak bisa menyampaikan renungan pertengahan minggu oleh karena satu dan lain hal. Tapi bersyukur pada kesempatan ini kita bisa kembali untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema Tuhan adalah gembalaku. God is my shepherd. Ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-23. Demikian saya bacakan bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, amin. Ya, Mazmur 23 ini sangat terkenal ya, di kalangan orang-orang percaya, di kalangan orang-orang Kristen. Dan Mazmur 23 ini adalah sangat disukai oleh semua orang Kristen. Ya, itu sebabnya Mazmur ini dijadikan pujian, lirik nyanyian yang begitu sangat indah. Sebab di sana dikatakan adalah Tuhan adalah gembalaku. Coba Bapak Ibu dan saudara semua, ayat ini kita ucapkan berulang kali dengan kita hayati secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ketika ayat ini kita ucapkan dengan berulang-ulang serta kita hayati dan dengan bersungguh-sungguh, maka firman ini akan menyejukkan hati kita. Firman-Nya akan memberikan kepada kita kedamaian, ketenangan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini, saya melihatnya paling tidak ada 3 gambaran mengenai Tuhan sebagai gembala bagi domba-dombanya. Ya. Tuhan memang sebagai gembala bagi domba-domba. Itu juga dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-10. Itu juga ditulis di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang pasal 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-4, dia adalah gembala aku. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Mazmur 23 ini ada 3 gambaran mengenai Tuhan. Yang pertama, gambaran yang pertama, Tuhan sebagai gembala. Tuhan sebagai gembala bagi domba-dombanya. Apakah saudara memperhatikan di dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Lama sampai Alkitab kita Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, kata-kata Tuhan itu ditulis dengan huruf besar. T, U, H, A, N. Semuanya ditulis dengan huruf besar. Kalau kita amati, memang itulah yang tertantum di sana. Artinya, kalau Tuhan itu ditulis dengan huruf besar, itu adalah Allah Yahweh, ya, Allah yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, dan lain sebagainya. Ditulis dengan huruf besar. Artinya Tuhan yang sebagai gembalaku itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha kasih. Luar biasa. Ya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tetapi tidak hanya Tuhan itu sebagai gembala, ya, tetapi di sini kita lihat Tuhan itu sebagai gembalaku, sebagai gembalaku. Ya, artinya begitu dekatnya dengan pribadi kita, begitu akrabnya dengan pribadi kita. Gembalaku, ada satu hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat dekat sebagai gembala dengan domba-dombanya. Ya, kita mengamati kalau Tuhan sebagai gembala, ya, ada jaminan. Ya. Tugas gembala, ya, tugas seorang gembala itu adalah melindungi domba-dombanya dari mara bahaya, melindungi domba-dombanya dari ancaman-ancaman musuh. Domba-domba dilindungi dari binatang-binatang buas. Domba-domba dilindungi dari semua hal yang tidak baik. Tugas
Gembala agung adalah melindungi. Dia membentengi, menjaga setiap kehidupan domba-dombanya. Jadi dilindungi itu artinya dijaga keselamatannya, dijaga keberadaannya. Kemudian tidak hanya melindungi tetapi memelihara. Ya. Domba itu memelihara. Ya. Semua kebutuhan kehidupan domba-domba itu menjadi tanggung jawabnya sang gembala. Sebab gembalalah yang tahu di mana ada rumput, di mana ada air, lewat kemana. Domba-domba tidak tahu, tapi gembala itulah yang tahu. Gembala itulah yang akan menunjukkan, membawa domba-domba itu kepada satu kehidupan yang terpelihara. Itu sebabnya kalau kita amati dengan pembacaan kita tadi, firman Tuhan tadi, yang pertama, gembala itu membaringkan ya di padang yang berumput hijau. Luar biasa ini Tuhan sebagai gembala itu. Membaringkan di padang yang berumput hijau. Ya. Tuhan Gembala Agung itu tidak hanya memberi rumput, tidak hanya memberi rumput hijau, tetapi membaringkan, ya, membaringkan di padang. Padang itu adalah hamparan yang sangat luas, ya. Dibaringkanlah domba-domba itu di situ. Itulah sebabnya kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, aku gembala yang baik. Dan aku datang supaya domba-domba itu memperoleh hidup dengan segala kelimpahannya. Ya, itu adalah tugas dari gembala, membaringkan di padang rumput yang hijau. Kemudian tidak hanya diberi makan dengan cukup, makan dengan satu hidangan yang sangat indah, digambarkan rumput yang hijau, bukan rumput kering, ya, bukan rumput yang jelek, tapi rumput yang segar, rumput yang hijau. Ya, Tuhan menyediakan makanan yang terbaik. Kemudian yang kedua, ya, Tuhan sebagai gembala yang agung itu juga membimbing, ya, ke air yang tenang. Ya. Tugas gembala adalah membimbing domba-dombanya itu untuk mendapatkan air yang tenang, air yang sejuk, air yang bersih. Ya. Itu adalah gembala yang akan menuntun domba-dombanya itu kepada air yang tenang. Jadi kebutuhan domba-domba itu adalah telah disediakan oleh Gembala Agung. Hidup orang Kristen pasti terpelihara, ya pasti diberkati. Kalau memang dia sebagai domba-domba Tuhan, bukan sebagai kambing. Karena Tuhan hanya menggembalakan domba-domba, ya. Bukan sebagai yang binatang yang lain, tetapi yang digembalakan Tuhan adalah domba-domba. Domba-domba adalah menunjukkan satu gambaran yang terus bergantung kepada gembala, dekat dengan gembala, dan selalu mendengar suaranya gembala. Bukan mendengar suara-suara yang lain. Itu malah tidak dikenalnya. Yang dikenal adalah suara gembalanya. Jadi rumput
padang rumput hijau disiapkan, air yang tenang disiapkan, menunjukkan kebutuhan secara lahiriah, kebutuhan secara finansial, kebutuhan secara jasmani Tuhan mencukupkan. Kemudian tidak hanya itu, bagian yang lain berikutnya tugas gembala adalah menyegarkan jiwaku. Daud mengatakan, iya, Tuhan Gembala Agung itu menyegarkan jiwaku. Jadi bagaimana indahnya Gembala yang agung itu memelihara jasmaniah kita, tetapi juga memberkati jiwa kita. Disegarkan jiwaku. Jiwaku ada sukacita, jiwaku ada damai sejahtera, jiwaku ada ketenteraman, jiwaku ada ketenangan. Jiwa itu adalah bagian dalam batiniah kita, pikiran kita. Itu juga diberkati, dijamin oleh Tuhan. Ya, jadi inilah indahnya kita memiliki Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang benar-benar menjamin kebutuhan hidup kita secara lahiriah tetapi juga secara batiniah. Ada keseimbangan, tidak hanya kita diberkati secara jasmani tetapi diberkati dalam batiniah kita. Hidup hati kita penuh dengan ketenteraman dan ketenangan. Ya, namun demikian, salah satu pendiri negara Israel yang bernama Abba Eban itu menulis demikian. Satu petak padang rumput hijau atau satu petak rumput yang hijau itu harus melewati 1000 petak padang cadas ataupun padang tandus. Ya. Artinya di sini memang tidak mudah untuk mendapatkan rumput yang hijau. Ya. Tidak mudah untuk meraih satu kehidupan yang benar-benar keberkatan. Tidak mudah untuk menjadikan hidup ini berhasil kalau kita tidak menjadi domba-domba yang tetap percaya akan suara Gembala, yaitu firman-Nya. Kalau kita tidak mau menjadi domba-domba yang taat kepada Tuhan, Gembala Agung kita, kita tidak pernah menemukan sesungguhnya padang rumput yang hijau, apalagi jiwa yang tenang. Jadi untuk mendapatkan itu dibutuhkan kesetiaan. Domba-domba yang setia kepada Gembala. Domba-domba yang terus bersama dengan Gembala. Domba-domba yang menurut akan semua ajaran dan perintah daripada Gembala Agung itu. Ada ketekunan, ada keuletan, ada kesabaran. Kita terus harus percaya akan janji-janji daripada Gembala Agung kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari jadilah kita domba-domba yang ulet, domba-domba yang tekun, domba-domba yang sabar untuk bersama-sama hidup dengan Gembala kita. Karena Gembala itulah yang akan mampu memimpin kita, membawa kita kepada padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan jiwa yang tenteram. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan kehidupan yang begitu sangat keberkatan. Ya. Jadi jangan hanya suka rumput hijaunya, jangan hanya suka air tenangnya, jangan hanya kita mendambakan jiwa yang penuh dengan ketentraman, kesejahteraan, tetapi semua itu lewat satu proses yang harus mengikuti pimpinan
gembala. Ya. Banyak orang ingin keberkatan, tetapi tidak taat firman-Nya. Ingin berhasil, tetapi tidak mau melakukan firman-Nya. Ingin mengalami hidup dengan ketentraman, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, tetapi tidak terus taat kepada firman Tuhan. Tidak akan tercapai, ya. Gembala agung itu hanya membawa kepada rumput yang hijau, keberhasilan, keberkatan, sebagainya, tetapi harus mau dipimpin, dituntun oleh gembala agung itu. Itu yang pertama. Jadi gembala itu, gembalaku itu, ya, akan menuntun kita, ya, akan berkati kita, akan menjadikan kita orang-orang yang mengalami satu ketenangan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, ya, tidak hanya Tuhan sebagai gembalaku, tetapi gembala itu menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Ia membimbing aku, menuntun aku di jalan yang benar. Perhatikan baik-baik. Ya. Tuhan itu menuntun hidup kita itu di jalan yang benar. Bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang singkat. Ya. Bukan jalan yang menyenangkan. Ya. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Ya. Bukan jalan yang enak, tapi jalan yang benar. Untuk hidup secara benar, kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Dia memanggil kita ini, ya, supaya kita itu benar-benar berpindah dari kebiasaan hidup lama kita, dari cara-cara hidup kedagingan kita, dari cara kehidupan kita secara duniawi. Semua ini Tuhan akan memimpin, ya, dari dosa kepada kebenaran, dari kenajisan kepada kekudusan, ya, dari kesombongan kepada kerendahan hati, ya, dari suka marah menjadi peramah, dari kebencian kepada suatu kehidupan yang penuh kasih. Ia membimbing aku, menuntun aku di jalan yang benar, ya. Di jalan yang benar. Sekali lagi, bukan di jalan yang mudah, bukan di jalan yang enak, bukan di jalan yang cepat, jalan pintas, bukan, tapi jalan yang benar. Bagaimana jalan benar? Apa itu jalan yang benar? Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Jadi jelasnya, Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus itu ingin menuntun hidup domba-dombanya itu berteladan kepada kehidupannya sendiri. Sebab dialah jalan benar satu-satunya. Jalan kebenaran satu-satunya. Dia akan memimpin domba-dombanya itu hidup benar. Seperti dia benar. Dia akan menuntun domba-domba itu hidup rendah hati. Seperti Tuhan Yesus rendah hati. Tuhan akan menuntun domba-dombanya menjadi domba-domba hidup dalam kasih seperti dia kasih adanya. Gembala Agung akan menuntun domba-dombanya kepada kehidupan yang penuh pengampunan sebagaimana dia sendiri selalu mengampuni. Dituntun pada jalan yang benar. Sekali lagi,
Jalan yang benar tidak identik dengan jalan yang mudah, tidak identik dengan jalan yang enak, tidak identik dengan jalan yang cepat. Malah ketika kita dituntun di jalan yang benar, kita harus berani menghadapi banyak kesulitan, banyak masalah, banyak tantangan-tantangan. Sebab tidak mudah untuk hidup secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mudah. Bagaimana Nuh menghadapi begitu banyak tantangan pada zamannya. Bagaimana kehidupan Lot juga di Sodom Gomora penuh dengan tantangan, hidup dalam kebenaran. Tetapi jangan takut, ya, jangan kecil hati, ya, karena Tuhan dikatakan, ya, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut walaupun berjalan di lembah kekelaman, kata Daud. Karena engkaulah yang besertaku. Ingat, kita dituntun di jalan yang sempit, ya, pintu yang sesak. Tapi jangan takut, jangan kecil hati. Sebab Tuhan beserta kita. Tuhan bersama dengan kita. Apa yang tidak dapat kita lalui kalau bersama dengan Tuhan? Apa yang tidak dapat kita selesaikan kalau kita bersama dengan Tuhan? Apa yang tidak dapat kita capai kalau kita bersama dengan Tuhan? Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Ya. Bahkan di sana dikatakan Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin semua orang kepada seluruh kebenaran. Ya. Seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Benar dalam pola pikirnya, benar di dalam hatinya, benar dalam ucapannya, benar di dalam tingkah lakunya, perbuatannya, benar waktu di gereja, benar waktu di rumah, benar waktu di jalan, benar waktu di kumpulan orang-orang lain, di kantor, di pekerjaan, di sekolahan. Karena Tuhan ingin kita ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi satu kesaksian yang indah bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini dalam Roma pasal 12, tetapi hendak kamu dibarui akal budimu, sehingga kamu benar-benar dapat membedakan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Hidup kita sebagai domba-dombanya dituntun di jalan yang benar. Haleluya. Ini adalah tujuannya. Ya, Tuhan ingin merubah kehidupan kita yang lama. Kehidupan Sakius dirubah. Kehidupan perempuan Samaria dirubah. Kehidupan Saulus dirubah. Kehidupan Petrus dirubah. Murid-murid dirubah. Ya, sehingga semuanya menjadi orang-orang yang berjalan hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, jalan kebenaran adalah mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus. Itu yang kedua, ya. Dia adalah guide, pemandu. Dia adalah penunjuk jalan bagi kita semua, menuntun setiap hidup kita, yaitu berjalan di jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pada endingnya, Dia menyediakan bagi kita, ya, Dia akan membawa domba-domba itu ke kandangnya yang sempurna. Pada ayat yang ke-6, ya,
saya bacakan dalam Mazmur pasal 23 tadi pada ayat yang ke-6. Dikatakan demikian pada ayat yang ke-6, itu indah sekali ya kalau kita memperhatikannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan yuk. Segala kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Artinya akan melekat, menyatu, menjadi pengalaman dalam kehidupan domba-dombanya. Inilah gembala agung itu yang terakhir kali untuk membawa domba-dombanya kepada satu kandang yang sempurna. Ya, kandang ilahi, kandang yang diciptakan oleh Allah sendiri. Di sana hanya ada kebajikan dan kemurahan. Tujuan yang sangat indah. Seperti Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya. Ya, Markus 7, ya, ayat 37 dikatakan, ia menjadikan segala-galanya baik, indah, baik. Ya, inilah tujuan Tuhan. Kita satu saat nanti, kalau kita menjadi gembala, menjadi domba-domba yang setia kepada Tuhan, domba-domba yang terus bersama dengan Tuhan, domba-domba yang terus suka mendengarkan suaranya, menjadi domba-domba yang terus mau dipimpin oleh Tuhan, kita akan dibawa kepada satu keadaan yang bebas dari yang tidak baik. Ya, kita hanya menikmati keindahan hidup. Kita hanya menikmati kebahagiaan hidup. Kita hanya menikmati ketenangan hidup. Kita hanya menikmati sukacita hidup kekal di dalam kerajaan sorga selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak pernah kita akan meninggalkan tempat itu selama-lamanya. Segala sesuatunya dijadikan indah pada waktunya. Ia menjadikan segala sesuatu baik. Haleluya. Rencana gembala agung luar biasa. Wahyu 21 dikatakan, ia menghapus air mata kita. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi masalah. Inilah sebenarnya yang Tuhan ingin bawa domba-dombanya itu mengalami kehidupan ini untuk kekal selama-lamanya. Mari kita yang jadi domba-domba Tuhan Yesus yang suka mendengar suaranya. Kita ingin hidup bersama dengan Tuhan, ada kesetiaan, ada ketaatan, dan hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan harapan kami. Karena kami percaya firman-Mu iya dan amin. Jadikan kami domba-domba yang terus berjalan di belakang gembala agung kami, yaitu terus-menerus mendengar kebenaran firman-Mu. Karena Engkau menjamin seluruh hidup kami. Engkau akan menuntun kami di jalan kebenaran. Bahkan Engkau akan membawa kami kepada satu keindahan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, dan kemuliaan yang kekal. Terima kasih meteraikan firman-Mu bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berkati seluruh jemaat Philadelphia Wage dimanapun mereka berada, jasmani dan rohani. Tuhan
terus menjadi gembala agungnya. Mereka yang bekerja, mereka yang melayani di luar kota, luar pulau, luar negeri, semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Diberi kekuatan rohani yang melimpah-limpah bagi kami semuanya. Tetap kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkat Tuhan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita.